wabarakatuh. Selamat pagi, salam Bayangkara. Saya Irfan Musidan Nanggir Sirmudrok sebagai moderator pada podcast Tanya Jawab Patroli Keamanan Sekolah. Kemudian saya memilih episode berikut bersama pelatih Bang Franika Dianto. Dipersilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sebelumnya pada Bang Niko dipersilakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, untuk memperkenal, nama saya Franika Dianto. Untuk bisa dipanggil atau biasanya dipanggil di patroli keamanan sekolah dimanapun ya, di area Kediri Bapak. Ya, di area Kediri itu biasa dipanggil Bang Nik atau Bang Nico atau Bang Fran, biasanya seperti itu. Oke. Kemudian setelah perkenalan kita akan di sesi tanya jawab. Pertama kali Bang Niko ikut PKS itu kapan? Untuk ikut PKS ya. Untuk PKS dulu itu saya sejak sekolah di SMA. Gimana? Dulu itu pertama kali saya belum tahu mengenal tentang patroli keamanan sekolah ya. Jadi dulu itu saya mengikuti Paskibra di kecamatan. Nah, habis itu ada sebuah agenda dari kesiswaan untuk mengadakan namanya keamanan, ya. Keamanan sekolah ya. Jadi dulu saya belum tahu patroli keamanan sekolah itu seperti apa, materinya seperti apa, ya kan, dibentuknya ya tanggal berapa saya belum tahu. Terus saya dapat teman dari sekolah lain, dan dianya juga ikut patroli keamanan sekolah. Terus saya itu sharing tanya-tanya tentang patroli keamanan sekolah itu apa sih ya, terus dibuatnya kapan, didirikan kapan ya. Dari situlah saya mengenal patroli keamanan sekolah. Habis itu ada undangan mengenai Labersa ya. Yang belum tahu Labersa itu apa, Labersa adalah latihan bersama ya, dalam rangka kepresidenan atau lingkup kabupaten atau lingkup kota Kediri ya, seperti itu. Dan ada namanya juga Lagap ya, Lagap itu adalah latihan gabungan PKS, seperti itu. Materi-materinya biasanya untuk Lagap itu tentang pengaturan lalu lintas, 12 gerakan pengaturan lalu lintas, terus materi-materi sejarah patroli keamanan sekolah, mengenai organisasi lah intinya, dan mempererat kekeluargaan juga, seperti itu. Kemudian apakah dia suka dan duka ketika Bang Niko mengikuti PKS dari awal sampai saat ini? Iya, untuk suka dukanya, saya dulu mengikuti patroli keamanan sekolah ya. Untuk mengikuti patroli keamanan sekolah semenjak saya kelas 10, dulu itu emang banyak peminatnya, itu emang banyak. Namun belum ngerti apa sih patroli keamanan sekolah. Ya intinya itu seperti Paskib, ada LBB-nya, ada PBB-nya, latihan baru ini seperti itu. Terus enak, wah sama seperti Paskibra, nah seperti itu. Terus peminatnya banyak. Terus habis itu ada jenjang pelatihannya juga, namanya biasa disebut diklat atau diklatsar. Kalau diklat itu pendidikan dasar ya, diklat. Terus diksar ya, diksar pendidikan dasar ya, bisa. Nah, terus diklatsar pendidikan dan latihan dasar, seperti itu. Itu biasanya itu penampuan BG nasional. BG nasional itu seperti ini ya teman-teman, ini BG nasional, BG PKS nasional. Ya, BG PKS nasional itu ada dua ya, pertama ini, terus yang kedua ini segitiga terbalik namanya, seperti itu. Terus
emang peminatnya itu banyak sekali kalau di jenjang SMA atau SMK, terutama di sekolah saya juga dulu saya mengikuti PKS, peminatnya banyak. Terus tidak tahu kenapa banyak yang keluar seperti itu. Mungkin ya bosen atau tidak ada pelatih. Emang dari dulu itu pas saya semenjak ikut PKS emang gak ada pelatihnya, langsung dari pembina. Terus saya ya nggak tahu seperti tujuannya kita ini seperti apa, kita ini tidak tahu. Jadi ya banyak yang keluar ikut organisasi lain, dan angkatan saya dulu sedikit, ada 10 orang kalau enggak 5 orang seperti itu. Habis itu saya membuat namanya perekrutan atau PAB, penerimaan anggota baru patroli keamanan sekolah di jenjang saya di SMA. Banyak sekali peminatnya, alhamdulillah banyak sekali peminatnya. Ya suka dukanya seperti itu. Banyak hujatan. Untuk mendirikan suatu organisasi pasti capek, terus sakit pula ya, seperti itu. Pernah sakit, memikirkan proposal untuk pengajuan biar PKS-nya maju gimana, seperti itu. Ya, kadang kala malah saya itu nggak dibantu, gitu. Nggak dibantu, maksudnya saya nggak dibantu, malah saya kena hujatan terus kena hujatan. Ya saya disemangati oleh guru-guru, semangat. Habis itu saya keluar dan alhamdulillah dijadikan pelatih sama guru di sana. Cuma ya hanya pendamping aja, pendamping adik-adiknya biar tahu apa sih patroli keamanan sekolah. Ya kebanyakan di sekolah lain itu nggak ada PKS-nya. Soalnya apa ya, PKS itu kan dibentuk karena jiwa-jiwa yang pengabdiannya kuat, ingin tahu. Terus kan PKS itu terjunnya langsung di lalu lintas ya, lalu lintas. Seperti kita itu adik-adiknya bapak polisi, seperti itu ya, anak-anaknya lah intinya kalau di sekolah-sekolah, di SMP atau di SMA. Soalnya ya kita itu seperti satlantas, satuan lalu lintas, seperti itu. Banyak yang apa itu dukanya itu ketika ada masalah-masalah itu nggak kita nggak kita saling menguatkan keluarganya, seperti itu yang saya nggak mau, yang terjadi nggak mau. Terus dulu itu saya bisa melatih di sini ya, bisa melatih di sini itu karena panggilan dari bapak pembina. Pas saya semenjak itu ada acara di sekolah saya, terus saya itu mengundang dari PKS ini. Saya tidak tahu awalnya kalau di SMP UPTD SMPN 1 Grogol ini ada PKS-nya, saya tidak tahu. Saya juga alumni dari sini, jadi ya keluar dari sini ya saya nggak tahu ada PKS-nya di sana. Nah, saya tahunya itu ya ada di sosial media, di Instagram, seperti itu. Habis itu ya saya undang, terus kenalah, saling sharing untuk mempertanyakan gimana di PKS di SMP ini ada pelatihnya ada, terus pengaturannya gimana. Nah, tiba-tiba ya ada sekitar 2 minggu atau 3 mingguan itu saya mengusulkan diri di sini untuk mengabdi pertama kali, pada tahun 2022 ya, 2022. Sejak itu ya ada perkembangan lah, menurut saya perkembangan banyak sekali. Itu suka dukanya saya. Alasan Bang Niko sebagai pelatih atau mengabdi sebagai pelatih PKS dulu apa ya? Saya itu mengabdi di sini ya,
itu ya karena hati, terus karena saya itu suka organisasi, sangat suka sekali. Apalagi banyak teman, pikiran kita fresh ya. Nanti mas, apa itu kita di rumah ya, di rumah kita itu merenung, nggak ada apa-apain ya, apa-apain ya, enak. Sebuah organisasi langsung terjun, apalagi mengabdi, apalagi menjadi relawan, pasti sangat bahagia karena ya dapat teman banyak seperti itu. Kemudian kan Bang Iko melatih di PKS sekarang. Kira-kira apakah ada perkembangan sebelum Bang Iko masuk dan setelah Bang Iko masuk di PKS ini? Ya mungkin untuk PKS yang dulu itu saya kan belum melatih ya. Mungkin saya melatih itu mulai angkatan ke-5 mungkin ya, mulai dari angkatan 5 karena angkatan 4 hingga 3 itu kan sudah memasuki corona. Iya kan, corona. Jadi sekolah itu pasti sekolah offline. Online. Kita dari online seperti itu. Terus saya kulik-kulik ya, seperti saya menggali informasi gimana sih PKS yang dulu, PKS di Sigro ini seperti apa, terus perkembangannya yang angkatan dulu seperti apa. Ya katanya itu yang dulu itu malah sangat berat sekali sebelum saya melatih di sini. Terus alhamdulillah ada perkembangan, saya semenjak melatih di sini perkembangan banyak sekali. Saya mengajarkan tentang LBB, terus bela diri, keamanan. Itu kan sangat jarang sekali di PKS yang lain, itu pasti jarang sekali seperti itu. Terus saya tambahkan tentang jiwa korsa, jiwa kekeluargaan, jiwa keorganisasian, atau jiwa yang sangat kuat atau mempererat organisasi ini seperti itu. Apa yang membuat patroli keamanan sekolah atau ekstrakurikuler patroli keamanan sekolah itu sangat jarang ditemui, apalagi di sekolah menengah pertama atau SMP? Ya, untuk di jenjang SMP mungkin itu ya bukan karena jarang sekali di SMP itu ada PKS, yaitu karena mungkin guru-gurunya atau kepala sekolahnya tuh seperti itu. Mungkin ya kepala sekolah yang lain-lain di SMP kalau ingin mengajukan atau mendirikan sebuah ekstra patroli keamanan sekolah bisa banget sekali. Untuk apa? Ya, satu, mencegah kenakalan. Banyak sekali ya SMP itu kenakalan, narkoba seperti itu. Yang mencegah intinya, mencegah kenakalan, mencegah narkoba, mencegah adanya kenakalan itu ya sangat sulit sekali, apalagi di jenjang SMP ya, sangat sulit sekali. Kenapa? Guru itu kan bukan fokus pada anak satu ya, fokus kepada seluruh siswa ya, seperti itu. Ya mungkin adanya PKS ini mungkin bisa yang sedikit-sedikit merubah, karena ya kebanyakan siswa-siswi itu ya di SMP ini sudah mengikuti patroli keamanan sekolah seperti itu. Mencegah gitu. Ya, intinya itu mencegah adanya kenakalan seperti itu. Untuk masalah pada sekarang ya, karena banyak anak remaja yang ya seperti tadi, banyak yang berpacaran, mungkin ada yang mengikuti biasanya ada yang mengikuti tawuran dan sebagainya. Intinya kenakalan remaja. Mungkin adanya patroli keamanan sekolah ini apakah sangat bagus untuk diterapkan pada lingkungan sekolah? Ya, kalau menurut saya ya mungkin menurut masyarakat atau menurut yang lain itu kan berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut saya itu sangat berpotensi sekali
apalagi di SMP atau di sekolah-sekolah yang lain, kalau adanya keamanan atau adanya ekstra patroli keamanan sekolah itu sangat bisa merubah kedisiplinan, merubah sikap-sikap yang awalnya anak itu seperti apa ya, nggak tahu organisasi atau ya penekanan remaja lah intinya, ingin berbuat itu terus adanya patroli keamanan sekolah kan, kita kan bisa apa itu menolong teman-temannya yang berbuat yang ya seperti kenakalan remaja, sebatasnya di usia remaja ya seperti tawuran itu kan, ya. tawuran itulah intinya. Mungkin ada motivasi pada adik-adik patroli keamanan sekolah di SMP Negeri 1 Grogol itu. Oke. Untuk motivasi ya kepada patroli keamanan sekolah UPTD SMP 1 Grogol, motivasi dari saya tetap semangat, terus kejarlah cita-cita, utamakan jangan pacaran dulu ya karena pacaran itu adalah segala merubah kedewasaan kita seperti itu. Kita mau apapun itu nggak bisa ya, karena apa, sudah terpengaruhi oleh kenakalan remaja, pacaran seperti itu. Orang tua aja dilawan ya kan ya, orang tua aja dilawan, apalagi guru-guru seperti itu. Oke. Terima kasih pada Bang Hugo. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan ketika saya menjadi moderator. Semoga adik-adik patroli keamanan sekolah SMP Negeri 1 Grogol termotivasi dan terus ingin berkembang, mengembangkan dirinya. Walaupun rintangannya begitu berat di patroli keamanan sekolah, satu, jangan pernah menyerah. Terus buktikan yang terbaik pada orang tua kalian bahwa kalian bisa. Jangan pernah mengikuti arus teman yang mungkin kelihatannya buruk, tapi kalau bisa kalian harus bisa menghindari arus-arus yang rawan, Seperti tawuran seperti tawuran dan sebagainya. Hal yang negatif itu. Karena sekarang di sosial media banyak sekali tawuran, kemudian hamil di luar nikah, yang pada intinya adalah kenakalan remaja. Oke, mulai hindari kenakalan remaja dari sekarang dengan cara mengikuti hal-hal yang positif seperti kamu aktif di ekstra kurikuler seperti patroli keamanan sekolah sebagai keamanan. Oke. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan Bang itu. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Bayangkara. Salam Bayangkara.